Ada-ada saja kelakuan anak ini. Untuk mengelabui petugas hotel yang curiga kepadanya, sebuah boneka digerakkannya seolah-olah ada pria tua sedang mandi dan mengancam petugas hotel yang curiga kepadanya. Tapi mengapa petugas hotel malah curiga dengan tamunya sendiri? Bagaimana tidak, Kevin datang ke hotel ini seorang diri dan membayar menggunakan kartu kredit milik ayahnya. Bahkan untuk membuat reservasi, Kevin merekam suaranya terlebih dahulu, lalu memutar ulang dengan diperlambat agar suaranya terdengar seperti orang dewasa. Setelah memesan melalui telepon, barulah Kevin check-in di resepsionis dan mengatakan bahwa ayahnya akan menyusul. Tapi ada satu pertanyaan lagi, di mana keluarga Kevin sebenarnya? Kembali ke satu hari sebelum Kevin sampai ke hotel ini, sebenarnya keluarga besar Kevin sudah merencanakan liburan keluarga ke Miami. Semua orang membereskan barang mereka masing-masing dan terlihat ayah Kevin mencabut alarm sehingga alarm yang seharusnya jam 5 pagi berubah menjadi jam 12 siang. Padahal besok pagi mereka harus ke bandara tepat waktu. Sebelum besok mereka berangkat, keluarga Kevin menghadiri acara gereja di mana Kevin akan bernyanyi. Namun semua orang yang datang malah tertawa karena saudara Kevin malah mengolok-ngoloknya. Dan karena kesal, Kevin malah membuat keributan. Alhasil setelah kekacauan tadi malah Kevin yang dihakimi oleh keluarganya. Setelah malam yang rumit ini, besok paginya keluarga Kevin malah kesiangan karena alarm yang terlambat. Seketika semua orang buru-buru dan bergegas pergi ke bandara. Kali ini Kevin tidak ketinggalan lagi di rumah seperti liburan mereka tahun lalu. Saat sampai ke bandara, Kevin membawa ransel ayahnya karena ingin mencari baterai untuk kameranya. Saat keluarganya yang lain sudah buru-buru berlari ke gate, Kevin malah berhenti dan memasang baterai dulu ke alat perekam suaranya. Tepat pula saat itu ada orang lain yang berpakaian mirip sekali dengan ayahnya, sehingga Kevin salah mengikuti orang. Keluarganya menuju pintu H di sebelah kanan, sedangkan Kevin mengikuti orang lain yang pakaiannya mirip dengan ayahnya menuju pintu K di sebelah kiri. Sayangnya saat keluarga Kevin akan masuk ke dalam pesawat, tidak ada satupun yang sadar kalau Kevin tidak ada. Pria dengan blazer coklat tadi sudah masuk ke dalam pesawat dan Kevin mengatakan ke petugas bahwa di pesawat ini sudah ada orang tuanya sehingga ia pun dibiarkan masuk ke dalam pesawat yang ternyata akan terbang ke New York. Sedangkan keluarganya ada di pesawat yang berbeda dan menuju ke Miami. Setelah keluar dari pesawat, Kevin tidak melihat keluarganya sama sekali. Saat ia bertanya kepada petugas, akhirnya Kevin sadar kalau ia berada di kota yang berbeda dengan keluarganya. Dan bahkan keluarga Kevin baru sadar kalau Kevin tidak ada saat mereka mengambil bagasi dan ibunya pun langsung pingsan. Tapi bukannya merasa takut atau sedih, Kevin malah menikmati momen ini karena memang ia kurang suka liburan dengan keluarganya. Kevin jalan-jalan sendirian di kota yang sangat besar ini dan menikmati liburan dadakannya yang lebih menarik daripada keluarganya. Ayah dan ibu Kevin sudah mencoba lapor ke polisi selagi Kevin bersenang-senang. Tapi ada satu hal yang tidak Kevin sadari, bahwa di kotanya saat ini ada dua perampok yang sempat mencuri rumahnya tahun lalu. Mereka berpapasan namun sama sekali tidak ada yang sadar kalau mereka bertemu lagi di sini. Dua perampok ini sempat masuk penjara karena ingin merampok rumah Kevin dan sekarang mereka kabur dari penjara. Begitulah ceritanya, akhirnya Kevin kepikiran untuk memesan hotel mewah di kota ini dan membayarnya menggunakan kartu kredit milik bapaknya. Saat Kevin akan check-in, salah satu petugas sempat curiga dengan dirinya. Kevin masih mengaku bahwa ia datang ke New York bersama ayahnya dan sekarang ayahnya sedang ada urusan di kantor. Petugas yang mengantar Kevin ke kamarnya sempat ingin melihat isi tas Kevin namun untunglah ketahuan. Bahkan saat malam harinya, salah seorang petugas hotel yang curiga dengan Kevin nekat masuk ke dalam kamarnya dan untunglah dengan cerdasnya Kevin menggunakan sebuah boneka untuk mengelabui petugas bahwa seolah-olah ada seorang pria sedang mandi dan menggunakan rekaman suara seorang pria yang sedang marah besar untuk mengusirnya sampai membuat petugas hotel ketakutan.